Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan mencoba membahas terkait dengan pemanfaatan Scopus ya. Pemanfaatan Scopus untuk mencari referensi sekaligus juga untuk mencari jurnal yang memang diindeks oleh Scopus gitu kan. Dengan mengklik langsung indexing yang ada di Scopus itu sendiri. Jadi hal ini tentu akan menghindari kita dari jurnal-jurnal yang sifatnya jurnal fake ya, jurnal predator, jurnal palsu gitu kan. Nah, kenapa kita harus dihindari? Karena memang sekarang sedang marak sekali gitu, seperti itu. Jadi banyak nama jurnal yang sama menggunakan indeks Scopus yang sama, tapi webnya berbeda. Nah, itu namanya adalah jurnal fake ya, atau palsu. Bahkan mereka tidak sungkan menjadi predator juga. Jadi artinya mereka akan menarik banyak anggaran begitu ya. Sehingga tapi nanti Scopusnya itu palsu. Jadi ketika dicek ternyata tidak ada di Scopus. Kerugiannya buat penulis tentu ada ya. Nanti penulis tidak akan pernah ada namanya di websitenya Scopus karena memang jurnal palsu begitu. Tapi kalau jurnalnya asli, nama kita akan ada di Scopus dan akan disitasi oleh teman-teman yang menulis di Scopus juga. Nah, seperti itu. Baik, di sini saya punya dua akun Scopus. Kita akan bedakan penggunaan akun Scopus yang personal. Ini yang personal Bapak Ibu ya. Kita ingat-ingat, kita lihat hanya ada 3, 1, 2 author search dan source aja nih. Ini personal. Personal ini artinya gratisan. Bapak Ibu tinggal registrasi saja di Scopus, gampang ya. Registrasi, isi nama ya, berikan email. Nanti Bapak Ibu tinggal akan mendapatkan langsung akun seperti ini. Dan akun kedua adalah akun yang milik institution ya, atau institusi. Kebetulan saya sebagai mahasiswa di Unpad, jadi saya memiliki akses tersendiri juga sama ya. Nah, ini akun saya beda ya, emailnya ini winci.gmail Unpad. Nah, ini akunnya menggunakan email institusi. Kalau yang ini menggunakan akun email yahoo.com atau Gmail begitu. Itu perbedaannya seperti itu ya. Perbedaannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu pemanfaatannya pun akan berbeda. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya sama atau beda, kita akan lihat. Nah, ini bedanya aja dari tampilan. Kita bisa lihat ya, kalau yang personal itu hanya author search dan source. Kalau yang institusi ada search, source, skyfile dan lengkap sampai ke bawah. Skyfile ini apa? Ini Skyfile ini adalah istilahnya semacam indeks ya, indeks Scopus yang memang overview-nya terkait dengan kinerja institusinya itu sendiri. Jadi di sini kita lihat universitas pelajaran itu memiliki berapa scholarly output-nya, berapa autornya, H-index-nya berapa, H-index institusi ya. Rankingnya ini ada topik di Scopus, ini sudah ada lengkap ini kan, dan topiknya yang sedang ini apa, publishnya dan sebagainya. Ini semua institusi pasti punya. Jadi semakin banyak dosen atau mahasiswa yang menulis Scopus, maka dia akan mendongkrak ke overview-nya ini sendiri begitu. Baik, ini saya lewat ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk mencari author search begitu ya. Di sini kita cari author search, di yang sini juga sama, kita cari author search. Kita akan membedakan, misalnya begini, ini kasusnya ya. Misalnya Bapak dan Ibu akan mencari seseorang nama, beliau itu sangat terkenal misalnya. Tulisannya akan kita rujuk. Nah, kalau kita cari tulisan tentu kita kesulitan. Nah, Bapak dan Ibu bisa tuliskan namanya langsung di sini. Nanti bagaimana yang personal, bagaimana yang institusi itu kita bisa bedakan. Contoh ya, misalnya saya punya, ini saya pakai kepala saya saja ya, yoga suara, misalnya ini Eri gitu ya. Kita cek ya, ada enggak. Nah, ini ada ya, badan riset ini. Ini yang personal Bapak Ibu.
Nah, di yang personal tampil akan seperti ini. Nah, ya. Indeksnya sudah 4 ya. Nah, ini show abstraknya terkunci. Related dokumennya juga terkunci. Kita hanya akan melihat judul saja, judul dan nama penulis begitu. Kita tidak akan tahu detailnya seperti apa. Ini yang personal. Tapi kalau yang institusi, nah ini sama ya. Kita sama buat di sini juga. Misalnya sama ya, Heridanya 12 suara. Nah ini sama 7 ya dengan tadi. Nah tampilannya akan berbeda. Nah ininya sama, ini sama 7, indeksnya 4 sama ya. Nah tapi di sini berbeda. Di sini ada show abstrak begitu ya. Nah nih show abstrak ini bisa kita lihat ternyata hari ini baris tentang karang sambung dan karang bolong National Geopark di Kebumen begitu ya. Nah ini ceritanya seperti apa. Nah kita bisa, kalau kita tertarik dengan punyanya Pak Hari ini, kita bisa langsung view at publisher-nya, klik langsung di situ. Nah kelebihan yang berikutnya, kita bisa langsung download tulisan ini kalau jurnalnya open access. Nah ini jurnalnya open access nih. Kalau jurnal open access seperti ini enak, kita bisa download. Tandanya apa kalau ini open access? Ini dari view PDF, ini berarti open access. Kalau dia tidak ada view PDF, hanya abstrak aja, itu berarti close access ya. Nah, jadi ini open access nih. Nah, kalau begini tinggal klik aja view PDF-nya di sini. Nah, kita bisa lihat ya PDF-nya lengkap. Nah, ini sudah ada lengkap di sini. Ini saya tutup aja ya. Nah, ini sudah ada lengkap. Lengkap tulisannya Pak Hari sebagai penulis keempat ya, keempat. Nah ini abstraknya, ini introduction-nya, sampai ke dalamnya lengkap semua. Ini bisa kita unduh. Nah ini tinggal klik aja langsung unduh sendiri gitu kan. Nah jadi itu yang pertama. Jadi kelebihan dari yang yang institusi itu sangat gampang, dan kita bisa memasukkan langsung ke add to Mendeley, tinggal klik langsung masuk ke Mendeley, atau site langsung di sini juga bisa. Jadi kalau kita ingin mensitasi, langsung aja site di webnya, itu langsung akan ada keuntungan buat penulis dan ada keuntungan buat yang menulis begitu. Nah ini yang pertama. Jadi selain itu, selain membuka abstrak, terus membuka jurnalnya, kita juga bisa melihat dokumen yang berrelasi dengan tulisan ini gitu kan. Kita bisa lihat related dokumennya. Klik ini, maka di sini akan dibuka oleh Scopus yang terkait dengan tulisan-tulisan tadi. Ini ada berapa nih? Kita bisa cek ya. Tulisan yang tersambung dengan tadi itu ada 6.200 dokumen. Nah, berarti tulisan tadi itu ini dari berbagai akses ya. Ini kita tandain nih biar terus kita nanti kita saring lagi nih. Ini kebanyakan nih, misalnya sampai lalu kebanyakan. Kita pilih lagi berdasarkan tahunnya, misalnya 5 tahun terakhir. Subjek areanya kita lewat ya, dokumen type-nya kita pilih artikel, complaint paper kita kesampingkan, book chapter juga karena artikelnya yang paling penting ya. Source detail ini nama-nama jurnalnya nih ya. Terus publication tag-nya kita lewat, keyword-nya kita lewat, afiliasi kita lewat, source type, nah ini penting ya, jurnal, language nggak usah. Baru kita klik yang limit tuh. Kalau kita klik yang exclude, berarti nanti jurnalnya di exclude nih, dilewat. Nah ini kita kebalik, kita akan menggunakan yang ini justru yang ditanda-tandain tadi. Berarti limit tuh. Nah di sini dari 16.000 tadi akan tersaring menjadi 1080 dokumen. Nah seperti ini ya. Nah 1080 dokumen ini Bapak dan Ibu bisa mendownload nih. Kalau langsung yang ini yang institusi ya. Kalau yang personal tadi udah putus, nggak bisa nyambung lagi begitu. Nah ini misalnya kita ingin melihat
Yang ini pertama nih, misalnya ini yang pertama, ini nyambung nih dengan yang akan kita kutip begitu kan. Tapi jurnalnya ini bagus enggak misalnya, ini citasinya udah banyak nih misalnya. Ini tinggal Bapak Ibu klik saja di sini, misalnya Indonesian Journal of Geofisika ya, Geoscience. Dan ini Bapak Ibu bisa baca juga nih abstraknya. Nah ini kira-kira nyambung nggak atau enggak. Ini tinggal ngecek aja nih ya. Abstraknya juga sama. Nah seperti itu. Nah di sini kita bisa lihat ini sampai 2022. Nah ini apakah jurnal ini masuk Q berapa? Kita bisa cek di Simago. Langsung masuk ke Simago ya. Nah ini masuk Simago. Nah ini Simago ya. Nah ini kita cek ini masuk Q berapa nih misalnya gitu kan. Nah ini dari Indonesia ya, ternyata jurnal ilmiah Indonesia, indeksnya 27 ini pasti Q1 atau Q4 nih, Q4 ya. Ya ini jurnalnya Q4 berarti. Nah ini bergantung Bapak Ibu, kalau misalnya mau coba, udah Q4 ambil aja lah misalnya, nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Tapi kalau mau cari lagi yang Q1 ya silakan, berarti cari lagi ke tempat lain begitu kira-kira gambarannya. Nah seperti Bapak Ibu ya. Nah ini kan sudah ada ya, sudah bisa. Nah ini apakah ini bisa di-download? Caranya, Bapak Ibu bisa klik yang ini dulu, misalnya open ini ya. Ini kita lihat apakah ini open access atau enggak. Nah ini open access nih. Ini kalau ada search homepage seperti ini artinya open access. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk ke jurnalnya Scopus. Termasuk di sini juga sama. Nah di sini, ini kan tulisannya ya, udah ada nih. Scopus, Skyfile ada. Ini kita close aja, kita langsung masuk ke sini, ke websitenya. Nah ini websitenya udah ada. Kalau di Simago, dia posisinya di sebelah kanan. Nah ini homepage. Kalau di Scopus, posisinya itu ada di search homepage seperti ini. Ya bedanya itu ya. Kalau Simago di sini nih homepage. Nah ini Simago, kita lihat aja dua-duanya. Klik homepage Simago gimana? Ini gambarnya seperti ini. Sekarang klik yang homepage-nya Scopus, sama enggak? Kalau sama berarti ini bukan jurnal fake, ini jurnal asli. Kalau berbeda, nah itu, nah sama kan? Ini dengan ini sama, berarti ini jurnal asli, bukan jurnal fake. Ini jurnal yang, nah baru di sini Bapak Ibu registrasi nih, login ya, masukkan submit. Nah seperti itu caranya. Ini yang pertama lewat jalur author. Jadi lewat jalur Pahari tadi ya. Nah sekarang ada nggak jalur selain jalur Pahari? Ada. Nah ini kan baru mulai, ini kita baru mulai, ini baru kelas ya. Ini baru mulai. Jalur author. Nah sekarang kita masuk ke jalur database-nya. Ini adalah source. Ini yang institusi ya. Kita buka juga yang personal. Kita buka jalur source-nya sama. Nah kalau yang personal, yang gratisan begitu kira-kira, ini ada 4. Nah, subject area, title, publisher, SSN ya. Kalau yang ini kalau yang institusi ininya banyak nih. Sama ininya institusi itu source ya ini sininya. Belum dibuka maaf. Nah, institusi ini juga sama seperti ini ya. Source-nya tuh kalau enggak langsung di search di sini boleh, kalau institusi bebas aja ya. Mau di sini boleh. Nah, kalau di sini langsung ke dokumen juga boleh. Langsung di sini dokumen. Kalau yang personal ketika dia nggak seperti yang institusi ya, nggak ada search seperti ini. Search ini kan search. Kalau yang personal author search, hanya bisa mencari author aja. Nah kalau yang ini dibatasi nih, misalnya kita akan mengetik tentang saya tertarik dengan toponim misalnya, toponimi ini nggak ada nih di sini. Dia karena udah ada kata kunci yang terbatas. Nah kita tinggal pilih nih, misalnya mana yang cocok dengan language misalnya. Berarti hanya sekitar language dan linguistik, tidak ada toponim berarti.
Atau misalnya kita coba di title, ini juga sama, tidak ada juga biasanya. Nah ini ya, jadi langsung pada judul-judul yang begini. Ini juga ya sangat terbatas banget ya. Tapi kalau yang di institusi itu kita lebih enak begitu ya. Ketika klik toponim seperti ini, search, langsung aja klik search ya. Ini akan langsung keluar. Ada 2181 dokumen. Nah, caranya sama dengan tadi, dengan mencari yang personal tadi. Cara yang pertama, Bapak dan Ibu tinggal saring dulu nih. Pertama, open access. Cari open access. Kenapa? Karena biar gratis, biar bisa kita download. Kalau yang gold, hybrid gold, hybrid gold ya, bronze, green ini biasanya akan sulit kita unduh begitu. Terus tahunnya kita cari 5 tahun terakhir misalnya, nama subjek area kita lewat, kita pilih artikel ya. Nah ini juga kita lewat. Ini jumlah final, jumlah publication stage-nya, final dengan artikel impress ini sama dengan jumlah yang ini nih ya, yang artikel. Dengan yang nah, pokoknya sama lah itu ya. Terus ini keywordnya tetap sama ya, aplikasi source type-nya di jurnal. Language-nya kita lewat, limit to ya, jangan lupa limit to. Nah ini akan terpisah menjadi sisanya tinggal 399 dokumen. Nah ini tinggal kita tentukan nih. Misalnya ini yang pertama ini kita akan melihat dari GeoJournal misalnya ini tulisannya ini. Ini apakah ini open access? Kalau kita download satu-satu bisa ya, satu-satu ini open access. Terus buka dulu, klik di sini. Kita lihat ini apakah ini open access atau bukan. Misalnya, ini lihat nih PDF, ini berarti open access ini. Nah kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin lihat ini jurnalnya itu key berapa, berarti tinggal klik di sini dulu nih, back dulu ya ke sini betul. Kita klik ini nih nama jurnalnya, klik kanan aja, open in new tab ya. Ini kita tutup ya yang tadi ya. Open in new tab. Kemudian ini juga biarkan aja ya nanti ini dibaca abstraknya boleh sambil baca kan, toponim semua nih udah ya dibahas di sini. Nah ini studia ini search homepage nih. Ini berarti ini artinya ketika ada yang seperti ini berarti open access gitu. Tinggal klik aja di sini. Nah jika ingin lihat ini key berapa, ini copy, masuk ke Simago lagi. Ya. Nah ini masuk ke Simago. Jadi caranya begitu Bapak Ibu ya, selalu cek di Simago untuk key 1, key 2, key 3, key 4-nya. Nah kalau untuk itunya boleh detail makalahnya boleh di tempat yang tadi begitu kira-kira. Nah ini key 4 nih. Tuh key 4 ya. Terus kita ingin masuk ke websitenya, ini tinggal klik homepage aja. Ini kalau close access dia tidak ada di situ. Ini tidak ada search homepage-nya, hilang dia kalau yang close access gitu ya. Nah ini jurnalnya ini kita tinggal registrasi, sign up, sign in ya, baru submit makalahnya di sini, masuklah kita akan di sini. Nah seperti itu contoh yang kedua. Jadi kita bisa download satu-satu ya, lewat jalur penulis tadi, kemudian lewat jalur source. Nah yang kedua, kita bisa juga download lebih dari satu sekaligus. Ini kan udah dianggap open access ya, ini ada bacaan open access. Ini nggak ada nih, kalau nggak ada kemungkinan dia tidak open access ya. Ini open access, ini bisa diunduh nih. Jadi kita cari open access aja. Yang ini kita nggak bisa kita ambil. Kita contoh aja ini, kita tes ya. Ini pasti ditolak nih sama Scopusnya. Download nih kan udah dia minta exploring. Nah ini ya, kesini disuruh ke urban place name ya, local identity. Jadi dia disuruh cek publisher site. Nah ini biasanya berbayar. Jadi kalau yang close access itu kita tentu akan dimintain pembayarannya. Nah ini juga sama ya. Ini apakah PDF-nya nggak bisa kita klik. Nah ini nanti
Nah baru ada Purkas PDF ya, Purkas ya. Nah ini nih bayar segini $27. Kalau corporate 39 dolar. Apa personal $27 per artikel. Nah ini bayar seperti itu ya. Nah jadi kembali ke sini ya. Kita pilih yang open access. Ini kita lewat dulu lah karena nanti berbayar. Open access pun tidak semuanya bisa kita buka. Karena ada yang subscription. Jadi ibaratnya dia bisa kita buka, kadang juga tidak bisa kita buka. Nah ini misalnya ada berapa, 1, 2, 3, 4 misalnya. Ini open access semua nih. Kita download aja langsung, download ini ya. Nah ini download. Nanti 4-4-nya memberi tanda nih. Ini yang ini berarti ini tidak bisa kita download. Ini close access yang ini nih. Ini open access. Ini open access. Nah seperti itu. Jadi kalau yang institusi itu tidak full juga. Jadi institusi itu ibaratnya ada yang bisa di open access, ada yang close access. Tapi kalau yang berbayarnya institusi mungkin bayarnya nggak full ya, nggak 100% mungkin. Jadi makanya datanya tidak bisa kita ambil semua. Ada juga yang paket dari Scopus itu memang paket lengkap gitu ya. Itu bisa di-download semuanya termasuk yang close access. Tapi itu biayanya mahal banget biasanya. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi, nah ini rujukannya udah langsung ke download sendiri. Kita bisa buka langsung, kita bisa kutip, masuk ke websitenya seperti tadi ya. Kita bisa kirim makalah di situ juga sekaligus. Nah itu kelebihan dari yang institusi. Berbeda dengan yang punyanya ini. Kalau yang ini kita tidak bisa download, kita hanya bisa buka. Ini yang personal ya. Nah yang personal bisa begini aja nih. Udah begini, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi kalau yang personal sangat terbatas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa mencari tulisan yang banyak. Paling-paling kita hanya bisa mengekspor dari Excelnya aja nih, Excel ya, diekspor. Tapi atau Scopus listnya kita bisa download. Tapi kita nggak bisa membaca lebih jauh dari yang ini. Nah itu mungkin Bapak Ibu ya. Berarti ini yang personal dengan yang institusi. Nah jadi kalau Bapak Ibu punya akun institusi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari data sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti akan mendapatkan banyak pengetahuan yang lebih luas tentunya dari Scopus ini karena banyak sekali data di Scopus dari berbagai bidang dan ilmu kira-kira. Nah itu kira-kira Bapak dan Ibu ya. Nanti kita akan membahas bagaimana cara mengekspor visitation, visit by ini ya, dan kemudian cara registrasi di jurnal-jurnal yang bereputasi nanti kita akan cek ya, kita akan coba, tapi di edisi yang kedua. Ini kan edisi pertama, waktunya juga tidak panjang, jadi saya cukupkan sampai pengenalan akun personal dan akun institusi, plus dengan bagaimana kita menghindari jurnal-jurnal yang fake ya atau yang palsu. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.